ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم يا رب من بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب من بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari ini kita duduk bersimpuh bersama-sama dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah melanjutkan bahasanya dalam masalah ya bihaqil amin. Tandanya hilang saya. Beda. Sakit. Imtaza Nabiyuna. Oh, kitab terjemahannya. Juz ke-7 dari atas. Qala al-musannif rahimallah fa innaha dzunubun bil idafati ila uluwi manasibihim wa ma'asi bin nisbati ila kamali ta'atihim li'annaha kadzunubi ghairihim wa ma'asihim li'annaha sadiratun minhum alaihimussalam imma ala tariqi ta'awuli aw ala tariqi sahwi wa adima ta'ammudi wa amma i'tibaron fahum biha wastighbaruhum minha pala ziyadati ma'rifatihim bimaulahum wa syiddati wara'ihim wa taqwahum wal yazdadu ajran wa qurbata wa uluwan fi darajati wa rutbati. Ini masalah kita lanjutan tentang minggu-minggu yang lalu, bagaimana para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya maupun yang lain dalam rangka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi kemaksiatan. Namun ada peristiwa nabi, salah satu di antaranya nabi pertama Adam alaihissalam yang melakukan satu pelanggaran di dalam surga.
Apa ini termasuk ya dosa atau termasuk yang dikatakan istighfari padzalika litazdada darajatuhu aluan, permohonan ampunnya kepada Allah Nabi Allah Adam alaihissalam untuk menambah derajat di sisi Allah yang lebih tinggi, bahkan wasabuhu wa ajruhu numuan, kata sedikit yaitu pahalanya numuan wa yuqasu ala dzalika ma yunsabu lisail anbiya, dikiaskan yang demikian itu apa yang terjadi kepada semua para nabi dari dosa-dosa mereka dan kemaksiatan mereka. Fa innaha dzunubun bil idhafah, karena sesungguhnya yaitu perbuatan dosa mereka adalah idhofah, disandarkan kepada fi'uluwin mastasibihim, tingginya manasibihim mereka, dan kemaksiatan dinisbahkan dengan kamali ta'atihim, karena taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Adam, Nabi pertama yang oleh Allah diuji, terutama ketika di dalam surga namun melakukan pelanggaran. Apakah pelanggaran tersebut hina bagi seorang Nabi? Apakah itu merupakan dosa besar bagi seorang Nabi? Namun Nabi Allah Adam alaihissalam selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah dengan sekian ratusan tahun lamanya. Hanya menyesali yaitu dalam perbuatannya, sampai-sampai beliau wasilah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bihaqqi sayidina Muhammadin. Coba, nabinya belum lahir, tapi Adam ketika membaca kalimat doa Adam diakhiri dengan bihaqi Sayyidina Muhammad, padahal nabinya belum. Itu namanya wasilah ya. Makanya dalam kitab Mafahim, wasilah untuk para nabi dan para aulia itu sangat dianjurkan untuk kita sebagai orang awam maupun orang-orang cendekiawan. Karena dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam lahir. Dengan sebab Nabi kita sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga pantas kalau dijadikan sebuah wasilah yang menjembatani antara hubungan kita dengan Allah melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sekarang channel ya. Channel peling. Ya, channel ya. Nah, kita kan itu namanya tawasul, yaitu namanya channel. Apalagi zaman sekarang kalau ingin jadi sesuatu nggak punya channel, kira-kira bisa nggak? Termasuk ingin menjadi anggota DPR, MPR, menteri segala macam, kalau nggak ada channel kira-kira gimana? Apalagi dengan Allah, ya. Nah, makanya di sini kembali kepada kita semua bahwa kesalahan kecil akan dianggap besar bagi orang besar, adapun Allah Subhanahu wa taala telah mengambil tindakan kepada Adam lalu diturunkan ke dalam dunia ini dengan pengakuan Adam atas kesadaran dosa yang dia telah lakukan. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang telah dialami oleh para nabi daripada dosa dan maksiat? Hendaknya dikisahkan terhadap dosa Adam dan ditafsiri seperti itu. Sesungguhnya ia adalah dianggap dosa karena derajat mereka yang tinggi dan dianggap maksiat dikarenakan ketaatan mereka yang sempurna. Nah, ini kembali karena Nabi merupakan ketaatannya bagi mereka yang sangat luar biasa. Kalau kita kan terkadang masih menghadapi kerikil-kerikil dalam taat kepada Allah. Terkadang kalau rajin-rajin, kalau lagi males, temperaturnya enggak apa, masih labil. Tapi kalau para nabi itu enggak ada istilah yang namanya labil. Enggak ada istilah semangat ataupun loyo dalam ibadah, tetap mereka semangat.
Kalau kita semangat karena banyak duit, kalau nggak punya duit lemes. Ini na'udzubillah, seharusnya kan jangan seperti itu. Makanya sebab taatnya mereka itulah dan diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun mereka berbuat dosa, walaupun maksiat kepada Allah, karena derajatnya yang sudah mencapai ketinggian sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu cepatnya diampuni segala dosanya. Nah ini, jadi makanya kita pun kalau ingin seperti itu, paling tidak tapak tilas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita lestarikan, tindak lanjuti, jangan sampai kendor walaupun apapun yang terjadi. Ya, ini gara-gara corona aja malas sunnah. Gitu kan, berapa banyak yang sunnah kita tinggalkan selama corona, walaupun nggak semuanya. Ya, ada juga mereka yang tetap konsekuen dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong, segala sesuatu pasti akan terjadi sebuah dilema, tantangan buat kita, tapi jangan loyo, jangan mundur dengan sebab sesuatu, melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab kalau seandainya kita mau meneliti bagaimana sunnah-sunnah Nabi, yang sering saya katakan bahwasanya sholat sunnah Nabi saja yang dicontohkan itu mencapai 79 macam. Kita ada berapa macam? Paling sunnah rawatib doang, qabliyah, ba'diyah, kadang-kadang ya, kadang-kadang kan gitu. Ini termasuk buat kita semua. Kadang-kadang kalau lagi semangat, sholat apa saja dilakoni, walaupun belum semua kita tahu. Nah ini kalau 79 macam sehari semalam kita lakukan, kira-kira kayak apa? Ya, nah ini kembali kepada kita semua. Belum lagi sunnah-sunnah di saat melakukan sholat itu mencapai 500 macam sunnah Nabi dalam praktek ibadah. Itu pun belum pernah kita lakukan, taunya juga belum. Gitu kan. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita semua, dan para nabi-nabi pun sebelumnya sudah memberikan contoh kepada kita, kita akhir daripada zaman yang penuh dengan berbagai macam tantangan tadi, mari kita kembali merujuk apa yang telah dicontohkan para nabi, wabil khusus nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan seperti dosa orang-orang yang selama mereka, sebab dan maksiat itu mereka alami ada kalanya karena mentakwil suatu perintah atau larangan Allah. Kalau bahasa kita mentakwil apa? Seperti minta wil ahadis, Nabi Yusuf alaihissalam mentawil tentang mimpi raja, mimpi dua orang pegawai kerajaan. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa kamu bakal begini begitu. Itu namanya apa? Diprediksi. Diprediksi. Itu takwil namanya. Nah, kenapa? Karena tadi maksiat mereka itu dialami istilahnya ada kalanya karena mentakwil. Nah, untuk mentakwil perbuatan mereka semua, tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa mereka akan berbuat seperti ini dan seperti itu. Ya, kalau para nabi karena kekasihnya Allah, otomatis namanya kekasihnya kira-kira kayak apa? Kalau bahasa kita salah sedikit dimaafin, walaupun ditampar sama kekasih sakit tapi tetap rasanya enak. Ya seperti itu kan umpamanya. Ini contoh. Jadi buat para nabi enggak, istilahnya bukan berarti enggak asing, mereka pun sebagaimana manusia biasa. Ya, yang namanya emosi, yang namanya macam-macam istilahnya sifat kemanusiaan itu sama. Ya, cuman bedanya tadi, kalau mereka contoh Nabi Nuh ketika
dakwah selama 95 tahun dapat pengikut cuma 80 orang. Kira-kira kalau manusia biasa marah nggak nih? Hah? Malas nggak nih? Tapi Nabi Nuh tetapkan semangat. Walaupun kurun waktu yang begitu lamanya dapat pengikut cuma seperti itu pun toh nggak lepas juga. Dia minta kepada Allah supaya disapu habis tuh manusia. Coba, berarti kan ada sifat apa? Karena kecewa, karena istilahnya ingin daripada mengajak ratusan tahun nggak mau, lebih baik disapu habis. Coba, sifat apa namanya? Kalau bahasa kita sering dihina, kita sering diledek. Lalu apa yang kita lakukan? Bagolok atau babalok? Itu kan, saking keselnya, saking jengkelnya istilahnya, sudah keras tenaga mengorbankan segala-galanya, tapi nggak mau nurut, nggak mau patuh. Ini sifat manusia. Makanya Nabi kan sama, basyariah, sama dengan manusia, cuman bedanya mereka dapat wahyu. Yang kedua, maksumnya, dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan istilahnya kemaksiatan yang sebagaimana manusia itu mereka terpelihara, tapi sifatnya sama, ngantuk, tidur, lapar, makan, haus, minum. Ya, ini contoh. Nah, mereka mengakui dosa dan banyak istilahnya membaca istighfar karena mereka banyak maksiat kepada Tuhannya, sangat istilahnya waro dan takwa, dan agar mereka bertambah mendapat yaitu pahala kemudian pendekatan kepada Allah dan derajat yang tinggi yang mereka adalah pegang. Nah, ini kembali sifat kebasyariahannya, kemanusiaannya itu melakukan dosa. Walaupun kita tahu itu dosa, tapi terkadang masih kerjain juga. Nah ini, jadi para nabi yang begitu istilahnya derajatnya tinggi di sisi Allah, diangkat oleh Allah, masih tetap mereka pun memperbanyak istighfar, bertasbih kepada Allah dalam rangka koreksi diri kalau ada. Yang jelas pasti akan ada, apalagi kita sebagai manusia biasa nggak lepas dari dosa. Ada nggak selama manusia hidup suci bersih dari dosa? Nggak ada. Omong kosong kalau seandainya ada. Kenapa? Itu sebuah tantangan buat kita. Nah, namun walaupun berbuat dosa kan kembali istighfar, minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Paling tidak dalil kita khilaf. Biasanya orang kalau melakukan sesuatu apa? Khilaf. Ya, seperti orang-orang gila tuh yang telah melakukan berbagai macam kepada para ulama, udah terjadi proses ngomongnya apa? Khilaf. Yang korupsi juga khilaf dijadiin apa? Dijadiin dalil. Masya Allah. Nah, tapi kalau Nabi begitu cepatnya komunikasi dengan Allah karena merupakan partner di dalam masalah melaksanakan kerja perintah Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, otomatis berarti para Nabi adalah yang merupakan dekatnya dengan Allah. Kayak apa? Kalau kita kan masih ada jarak. Jaraknya kira-kira kayak apa? Nah, kalau para nabi kan dekatnya dengan Allah sehingga apapun yang terjadi seperti tadi segera dimaafkan oleh Allah, segera Allah memberikan derajat kepada mereka, diangkat martabatnya. Itu kalau nabi. Kalau kita berbuat dosa diangkat derajat atau makin ditambah? Kan gitu. Nah, tinggal kembali, mari kita sama-sama tauladani apa yang telah dicontohkan oleh para nabi, wabil khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah satu masalah lanjutan minggu-minggu yang lalu. Sekarang pertanyaan sin, madza yajuzu fi haqqil anbiya'i alaihimussalam,
Jim yajuzu 'alal anbiya'i alaihimussalam wa wuqu'ul a'radil basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal akli wasyurbi wal ju' wal atasi wa tira'il harri wal barodi wa ta'abi wal rohati wal marada wa sihati wa mislu dzalika litajarratil wal tirafi bihirfati minal harifi allati laysat dani'atan li'annahum basarun yajuzu alaihim ma yajuzu alal bashari mimma la tuaddi ila naqsin. Sin soal sifat yaitu apakah yang boleh dimiliki oleh para nabi. Sifat apa saja ya yang dimiliki para nabi? Di sini ya juzu boleh jadi para nabi alaihissalam, wa wuku'u yaitu sifat kemanusiaan yang mempunyai tidak membuat derajat mereka yang tinggi menjadi tercela. Walaupun perbuatan mereka dianggap manusia biasa tercela, padahal di sisi Allah mereka adalah masih punya derajat tinggi. Tapi kalau kita hidup bermasyarakat, tercela dalam masyarakat bukan makin tinggi malah makin jatuh. Derajat martabat kita, nilai dalam pandangan manusia kalau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai, pandangan mereka apa yang terjadi? Kalau bahasa kita sekali bohong selamanya orang nggak akan percaya. Tapi kalau para nabi, kembali tadi dengan keterangannya bahwasanya mereka adalah membuat derajat mereka yang tinggi dengan menjadi tercela seperti makan. Ini sifat manusia. Setiap manusia pasti makan. Kalaupun di kalangan para waliullah makannya berbeda-beda. Ada yang 2 minggu sekali baru makan, seminggu sekali baru makan, 2 hari sekali makan, ada sehari cuman secomot makannya. Nah ini kan macam-macam. Kalau kita masuk yang mana? Sehari berapa kali? Makanya bedanya sedikit dengan Nabi kan. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah ini contoh. Ini sifat basariah. Jadi sifat basariah tadi la tuaddi ila naqsin, tidak akan istilahnya melakukan hal yang bisa mengurangi martabat mereka yang tinggi di sisi Allah. Seperti makan, itu wajar namanya manusia. Nggak mungkin manusia nggak doyan makan. Ada nggak yang doyan makan? Kecuali nggak doyan makan tertentu. Contoh, ada orang doyan nasi tapi nggak doyan ikan. Ada orang doyan ikan tapi nggak doyan nasi. Kan gitu. Ada orang istilahnya mereka hanya cukup dengan minum saja atau dengan roti, selamanya nggak akan lapar. Atau Nabi kita cukup dengan makan korma saja, 3 biji umpamanya cukup. Kalau kita kalau kita semuanya dimakan ya. Nah kalau para nabi kan tentunya makannya nggak seperti kita. Kalau kita sampai makan kurang berani nambah, kecuali depan mertua ya. Kalau depan mertua nggak berani kita apa? Nambah. Sebab jaga image tadi. Kalau kita makan di depan mertua masih doyan nambah juga, kira-kira mertua gimana? Ya Allah, ini mantu gembul banget. Nggak berani. Lebih baik masuk ke warteg nasi padang nambah lagi di sana daripada nambah di depan apa? Mertua. Ya, makanya saya ingat kalau diundang ada mu'alim gitu. Beliau suka ceramah duluan. Saya suka memberikan satu guyon. Maaf bapak-bapak wabil khusus tuan guru, kalau saya ceramah di depan tuan guru percis kayak mantu makan di depan mertua. Kira-kira gimana? Walaupun kita sudah
punya dalil, argumentasi untuk bahan ini itu, tapi kalau ada di depan guru kita kira-kira gimana? Tetap aja mimbar bisa goyang. Goyangnya kenapa? Ya tadi kalau salah kata gitu kan, mengeluarkan dalil, akhirnya yang benar kan bisa jadi salah. Itu kalau di depan apa? Guru. Ya, alhamdulillah kalau mu'alim suka pengertian. Begitu saya ngomong tuh nggak lama kemudian pamit pergi. Alhamdulillah. Tenang. Soalnya saya rasakan ya depan guru kita Ki Amal Yusuf juga sama. Pokoknya kalau depan guru udah pikiran ngawur deh. Apa yang mau disampaikan kita sudah berpikir sebelumnya, oh ini segala macam walaupun tanpa tercatat gitu. Tapi kalau ada guru di hadapan kita kira-kira gimana? Gebiar semua, kabur semua, salah-salah ya tadi. Seharusnya disampaikan ini malah itu. Kenapa? Ya karena tadi. Ya. Nah ini makanya suka saya rasakan sendiri tuh mu'alim untungnya pengertian. Dengar begitu langsung pamit. Kita lega, tenang, mengeluarin apa aja deh. Ini contoh. Makan juga sama depan mertua seperti itu. Ya. Tapi kalau masih ada juga nggak peduli dengan mertua, itu namanya mantu. Mantu apa? Itu makan. Juga wasyurbi, minum. Ya. Nah kalau minum kita kan ada pembatasan menurut ilmu kesehatan. Ya. Istilah katakanlah minimal 1 hari 2 liter katanya. Ya untuk menjaga stabilitas pengelolaan dalam masalah apa yang kita makan. Sebab kalau seandainya kita nggak minum kira-kira kayak apa? Kalau Habib Lutfi mengatakan kalau ingin badan sehat 1 jam setelah makan jangan minum dulu. Kalau kita langsung nyuap langsung minum. Padahal ada trik apa untuk mencapai kesehatan? Katanya tunggu 1 jam habis makan jangan minum. Nah kalau kita boro-boro 1 jam baru sesuap aja udah apa? Apalagi makannya yang bangka yang berserat gitu kan. Nah ini contoh. Jadi kembali itu minum. Ya jadi jangan terlewati minum minimal 1 hari apa? 2 liter apalagi lebih. Itu karena merupakan steril untuk apa? Hal-hal yang ada dalam tubuh kita dengan minum air tersebut ini akan tersiram semua permasalahan. Walju' ini lapar. Karena Allah bilangkan dalam Al-Quran manusia diuji oleh Allah dalam hal lapar. Nah, berarti ini lapar suatu yang biasa. Nabi pun sama lapar. Cuman bedanya Nabi dengan kita kalau lapar, Nabi lapar ikat pinggang kencang-kencang ditambah pakai batu. Ini batu diikat pinggangnya dengan tujuan supaya jangan terdengar bunyi. Kalau kita ya Allah. Kalau Rasulullah begitu sampai ke rumah istrinya tanya, adakah makanan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Baiklah kalau gitu saya puasa. Tuh masih ditahan. Kalau kita udah bisa belum ya? Pulang ngaji aja sampai rumah belum disediain udah kayak apa? Marahnya monyongnya kayak apa? Padahal istri lagi sibuk di dapur belum selesai kalau suaminya datang lebih cepat kan gitu. Ini rasa lapar membuat istilahnya pikiran menjadi apa? Menjadi kacau. Itu gara-gara lapar. Tapi kalau Nabi laparnya adalah langsung mengikat pinggang kenceng-kenceng supaya jangan ketara bahwa Nabi adalah lapar. Kalau kita sengaja supaya kedengaran bahwa perut kita lagi apa? Supaya buru-buru diapain? Disiapkan makanan. Masya Allah. Nijo. Jadi yang kedua, yang memberikan lapar kemudian menjadi kenyang bukan sebab makanan. Makanan kan hanya sebuah wasilah saja. Terkadang orang makan gak kenyang-kenyang. Ada nggak? Ada. Nah, jadi kita jangan menisbahkan makan itu menjadi kenyang. Itu kan menurut hukum adat. Kalau menurut adat istilahnya setiap orang lapar makan kenyang.
haus minum, hilang segala macam. Tapi hakikatnya kalau Allah memberikan sebuah makanan, umpamanya 1 piring masih kurang, 2 piring masih kurang, berarti bukan penyebab makan bisa jadi kenyang, karena berapa banyak orang yang nggak pernah kenyang-kenyang. Ya, baru aja tadi bangun tidur makan bubur, ya. Baru jam 9 udah makan nasi uduk, jam 11 makan, jam 1 makan, terus akan tiada henti-hentinya, kan gitu. Nah ini ya walaupun itu untuk menunjang kesehatan untuk menunjang kesehatan, tapi kembali lagi, kalau seandainya kita melihat ulama salafus soleh, orang-orang arif billah, mereka nggak pernah berpikir masalah lapar atau urusan makan, tapi bagaimana semangat ibadah supaya tetap jalan terus. Kalau kita kan kagak mikirin makan dulu, ibadah ya, ini contoh, ini ju'. Jadi wa amanahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi Allah lah yang memberikan makan, dan Allah pula lah yang memberikan kenyamanan di waktu kita takut. Jadi di sana katakan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum. Falyabudu, sembahlah oleh kalian siapa? Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepada kamu di saat kamu lapar. Nah, berarti kembali tadi, lapar itu adalah sifat manusia yang Allah berikan. Nah, sehingga dengan makan lapar menjadi hilang. Tapi yang menghilangkan laparnya itu adalah bukan karena makan, tapi karena Allah. Makanya ada Allah bilang tadi allazi at'amahum min ju', dialah yang memberikan makan di saat kita lapar dan sekaligus memberikan kenyang. Ya, wal atas juga rasa haus. Ya, nggak mungkin manusia selamanya nggak akan haus, walaupun mungkin ada obat-obat untuk menghilangkan haus selama sekian jam. Itu karena kemajuan teknologi semakin canggih, terkadang manusia makan pel aja cukup enggak, sehingga tidak terjadi lapar. Badan cuman pel doang, termasuk pel tidur. Nggak bisa tidur kalau nggak minum pel tidur. Makanya saya waktu ke Brunei itu ada cerita pembantu dia punya bos, punya mall, punya mobil mewah 9, selalu diingatkan untuk pergi haji nggak pernah mau, bahkan tidak bisa tidur kalau nggak minum pel tidur. Padahal punya mall, punya karyawan, punya mobil mewah, untuk tidur aja susah. Kalau kita nggak punya mall, nggak punya mobil, di mana-mana bisa tidur. Sampai di masjid dengar pengajian pun bisa. Nah, berarti mendingan jadi orang apa? Hah? Itu punya mobil mewah nggak bisa tidur, bayangin. Sampai dia bilang kalau seandainya dia manggil saya, kata pembantunya orang Jawa, dia bilang ada apa? Cemana obatnya? Setelah minum obat tidur langsung tidur tuh. Nah berarti ini ketergantungan kepada apa? Obat. Nah kalau kita kan nggak minum obat juga, yang penting perutnya kenyang aja. Apalagi bangsa pelor, asal nempel juga molor, udah ya, tanpa minum apa. Kalau kita masih bisa tidur di mana saja ya, tapi kalau orang-orang yang banyak duit, orang kaya, ternyata untuk mencapai tidur tidak semudah membalikan tangan. Kenapa? Harus dihantar dengan minum pel tidur. Itu saking canggihnya manusia bisa menemukan obat pel tidur. Atau ya, saya punya jamaah, dia namanya Pak Rahmat, dia punya jantung sudah kronis, sampai dokter bilang begini, Pak maaf sebentar ya, nyawa bapak mau dipindahkan dulu. Dia kaget, nyawa itu sampai nyawa bisa dipindahkan, bayangin. Sebab kalau jantung bapak masih bisa bergerak nih, kami nggak bisa melakukan operasi sebab ini udah kronis. Coba kalau nyawa bisa dipindahkan, kira-kira gimana? Kemana dipindahkan?
Nah, di kalangan para istilahnya medis, mereka tahu jurus-jurus cara memindahkan. Nah, kita orang awam nggak bisa memprediksi kok bisa nyawa diapain? Dipindahkan. Ya. Nah, ini contoh. Lain dengan pengarang kitab tentang masalah yang bisa memindahkan satu permasalahan dengan masalah yang lain. Seperti ada seorang anak laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan. Nah, kemudian kata sang guru tadi, katakanlah kata dukun tadi, coba ambil rambutnya oleh kamu. Ternyata ini si anak laki-laki bukan mengambil rambut perempuan, malah justru mengambil rambut kambing. Begitu dibawa kepada sang dukun tadi, ternyata begitu mantra dibaca, yang datang bukan yang dia cintai, malah kambing yang datang. Itu kan sampai segitunya, rambut aja bisa dijadiin apa? Apalagi sekarang kan penyakit apa? Nyembelih ayam. Jadi yang diobati bukannya apa? Bukannya orangnya, tapi apa? Ayamnya. Begitu dipotong, diperiksa, wah ini penyakitnya ini obatnya, ini minum ramuan ini segala macam. Ada yang kambing, kan pernah di daerah Bekasi kan pakai kambing, coba bayangin. Jadi kalau kita berobat, potong kambing, diperiksa perut kambing, dalam kambing, oh penyakit bapak ini. Ternyata ya relatif lah, bisa jadi, bisa benar, bisa ya. Cuman kalau seandainya kita berobat beli kambing dulu, kira-kira berapa duit? Kalau ayam masih mending gitu kan. Soalnya sampai sekarang masih ada yang mengobati orang pasien sakit dengan cara memindahkan penyakit dengan binatang dan lain sebagainya. Nih ya, kembali tadi, atau watira'il harri, di mana yang namanya panas. Baru saja semalam kita disiram hujan, kayaknya ada dingin, tapi kemarin-kemarin suasana panas, teriak panas, mau kemana-mana merasakan panas. Padahal siapa yang melakukan untuk menurunkan panas? Ini kalau kita kembali kepada akidah Islamiyah, bahwa segala sesuatu terjadi adalah semua kehendak siapa? Kehendak Allah. Kita pengennya sih antara hujan dan panas. Hujan terus teriak, cucian gak kering-kering, teriak mau kemana-mana bingung karena hujan terus. Panas teriak, kenapa? Gerah, haus dan lain sebagainya. Walaupun udah pasang AC tetap panas. Itulah manusia. Makanya Allah jalan tengah, kadangkala panas, kadangkala. Nah, semalam ketika menjelang maghrib turun hujan, rasanya melihat hujan begitu rindunya kita, adem pikiran. Ya cuman nasib para ustadz aja, mau berangkat ngajar kehujanan kira-kira ya. Itu semuanya masing-masing membutuhkan antara panas dan hujan. Nggak mungkin tukang buah-buah dingin pengennya hujan terus. Tukang es nggak mungkin. Sebab kalau hujan terus, dagang es atau buah dingin kira-kira pasarannya gimana? Tapi kalau panas, jangankan jam 12, jam 10 udah habis. Kenapa? Saking panasnya. Terobati dengan hal yang dingin. Itulah kembali Allah. Wal barodi, panas dingin. Kalau tadi panas, dingin juga sama. Watabi, yang namanya capek, lelah. Makanya kita nggak bisa untuk memaksakan diri kita untuk selamanya begadang, karena masing-masing punya hak. Mata punya hak untuk dipejamkan, kaki punya hak untuk diistirahatkan, duduk ataupun berbaring atau tidur. Jangan memaksakan semua anggota seluruh badan untuk melakukan sesuatu, padahal mereka masing-masing punya apa? Hak. Coba mata sehari semalam nggak ditidurin, kira-kira gimana? Kita tidur lambat aja, apalagi bagian jaga umpanya. Seminggu apa satu malam nggak tidur, seminggu pusing masih tetap dirasakan. Itu taab, lelah, capek, ya. Nggak ada selamanya orang mempunyai kekuatan fisiknya siapapun. Kenapa? Pasti suatu saat akan mengalami apa? Capek, lelah, letih dan lain sebagainya. Makanya obatnya istirahat, tidur.
baru kembali normal. Warrohah juga istirahat. Entah beberapa detik. Kalau ulama dulu istirahatnya qailulah. Tahu qailulah? Qailulah itu tidur sebentar menjelang zuhur. Kira-kira jam 11 tidur, zuhur bangun. Ini ulama salafus soleh. Tapi kalau model kita tidur jam 11, zuhurnya masih mending jam 2. Dalam asar baru bangun. Itu namanya qailulah. Qailulah tidur sebentar hanya untuk jaga-jaga supaya nanti bangun malam dalam keadaan enak. Memang kalau kita nggak ada niat bangun malam, tidur jam 11, jam 3 baru bangun. Padahal itu tidurnya qailulah sebentar itu untuk menopang nanti supaya malam bisa begadang, tapi bukan yang melakukan sia-sia, tapi ibadah kepada Allah. Kalau kita kagak siangnya tidur, malamnya juga tidur kan gitu. Nggak ada istilahnya untuk membantu malam bisa ibadah, bisa tahajud dan sebagainya. Tetap aja tidur jam 9, jam 10 bangunnya nih kembali wataburoha wal marad, juga sakit. Ini suatu hal biasa, manusia nggak selamanya. Ini terkadang orang bangga, saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah begini, nggak pernah begitu, hidup nggak pernah susah, walaupun saya nggak sholat, walaupun saya nggak pernah ke masjid, nggak pernah dengerin pengajian, saya tapi nggak pernah sakit. Bangga dengan apa? Dia nggak tahu ada manusia selamanya nggak pernah sakit, ya Fir'aun. Kalau ingin Anda kayak Fir'aun ya seperti itulah. Ya, mungkin maaf kalau seandainya ada di rumah sakit yang namanya di rumah sakit SPD untuk memeriksa seluruh tubuh, apa namanya? Scanning. Ya. Itu kan saya pernah diajak sama seorang dokter, ya. Dia pas begitu dia bilang, "Ustaz, besok ke RSPAD nanti bertemu dengan saya." Untuk apa? Scanning tadi. Seluruh anggota badan diperiksa, luar dalam diperiksa. Dalam hati, pantas ini presiden, para menteri nggak pernah sakit. Kenapa? Setiap bulan dikontrol. Dokternya yang bangsa usianya udah 60-70 tahun. Berarti mereka udah matang-matang. Ya, lain dengan yang praktek di mana? Itu kan. Nah, ini dokternya memang udah tua-tua, nggak ada yang muda. Ya, nah sehingga mereka sebelum kita duduk pun dipanggil, mereka udah tahu, begini segala macam. Itu luar dalam diperiksa melalui alat teknologi yang canggih, masuk ke dalam ruangan, kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sekian menit langsung terkontrol. Begini begitu segala macam. Dalam hati, pantas karena itu adanya di mana? Di kepresidenan. Ini contoh. Nah, kemudian wasehat dan sehat juga sama. Wa misru dzalika litajarrati wal ihtirafi, bahwasanya perumpamaan yang demikian itu seperti at-tijarah, di mana derajat mereka terkadang jangan kaget kalau para nabi pun ikut berdagang. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun ada pegawai, ada pekerja dan lain sebagainya. Malah kita teringat Nabi Abad tukang jahit yang pernah kedatangan iblis, digoda bawa sebutir telur. Kalau seandainya Tuhan kamu maha kuasa, bisa nggak nusuk telur dengan jarum? Nabi Idris kan, ya, dia tukang jahit. Datang iblis, digoda Nabi Idris. Akhirnya kata iblis nih, coba Tuhanmu katanya mati tinggi, coba nih tusuk telur pakai jarum. Nabi Idris saking keselnya jengkel tadi, langsung bukan telur yang ditusuk, matanya yang tusuk pakai jarum. Nah, ini Nabi Idris kembali tadi sifat kemanusiaan, ketika diledek oleh iblis, bukan telur yang ditusuk, makanya matanya sebelah. Jadi kalau dari matanya sebelah berarti iblis. Ini gara-gara ditusuk oleh Nabi Idris, karena lagi megang jarum mau jahit, iblis datang digodain. Kira-kira kayak apa?
Ini tijarah, ya. Wal ihtirab bihrepati manil hirapi allati laysat diatan di annahum basyarun yajuzu alaihim ma yajuzu alal basyari mimma la tuaddi ilan naksin. Tidak ada perbuatan mereka yang mengandung hina, tidak ada mengurangi derajat martabat mereka di sisi Allah walaupun berbeda-beda dalam usaha. Karena usaha merupakan penunjang dalam ibadah. Nggak mungkin orang bisa ibadah tanpa usaha. Walaupun usaha terkadang masih macet, sholat duha aja timbul kemalasan. Kenapa? Dagang nggak maju-maju, duhanya rajin, akhirnya timbul kekecewaan. Mulai besok mah kenapa nggak perlu sholat duha lagi? Pensiun, kenapa? Kita minta kalau ada rezeki di atas langit turunin, ada di perut keluarin, ada di laut tongolin, jauh deketin, haram halalin, sedikit banyakin. Ternyata nggak berubah-ubah, akhirnya minta dipensiunkan sholat duha. Itu na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, masalah kita insyaallah nanti ke depan, mal hikmatu fi huquqil amradi wala lami bil anbiya. Nanti bagaimana hikmahnya mereka ketika diuji oleh Allah dengan sakit dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali di hari Sabtu yang akan datang, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa istiqomah di dalam ibadah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Baiklah kita tutup dengan dzikir tauhid, falyatafaddal masykur.